Halo semuanya, perkenalkan saya Pak Nikolas, guru bidang studi agama Katolik kelas 1 sampai dengan 5. Nah, anak-anak, saya menggantikan Pak Ades sebagai guru agama Katolik di SD Budi Mulia. Saya perkenalan dulu ya, saya umurnya 21 tahun, berasal dari Jakarta. Lalu saya memiliki hobi untuk makan, ya bisa kelihatan dari badan saya yang cukup gemuk. Saya menyukai makanan, saya suka makan. Lalu saya baru lulus di pendidikan keagamaan Katolik kelas saya baru lulus di pendidikan keagamaan Katolik Universitas Atmajaya. Nah, untuk perkenalan selanjutnya nanti kita kenalan lebih dalam selama pembelajaran. Oke, anak-anak, selamat mengikuti pelajaran agama semester 2 bersama dengan saya, Pak Nikolas, di kelas 1 sampai dengan 5. Dadah! Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas, di pelajaran agama kelas 2. Anak-anak, sebelumnya Bapak sudah menaruh video perkenalan Bapak. Saya ulangi lagi, saya adalah Nikolas, Pak Nikolas. Saya mengajar agama kelas 1 sampai dengan 5. Saya menggantikan Pak Ades yang sekarang menjadi guru komputer, guru TIK. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang iman adalah anugerah Allah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menjelaskan arti dari iman. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan alasan beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, berdoa sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas iman yang diberikan kepadaku. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah dan penyelamat kami. Bantulah kami agar menjadi anak-anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, siapa sih di sini yang memiliki teman? Siapa yang memiliki teman? Saya yakin semua dari sini memiliki teman-teman. Apa sih yang kita ucapkan ketika kita berkenalan? Ada yang tahu? Ya, kita kalau misalkan berkenalan kepada teman-teman, itu pertama-tama kita akan menyebutkan nama terlebih dahulu. Lalu bisa disertai dengan tempat tanggal lahir, lalu tempat tinggal, alamat sekarang, nomor telepon, Instagram, Twitter, Facebook. Ada yang main itu nggak ya? Instagram sama Facebook sekarang, Facebook sama Twitter maksud saya. Lalu TikTok dan lain-lain. Barulah teman itu akan berkenalan kembali kepada kita. Barulah teman kita ini memperkenalkan dirinya kepada kita. Lalu ketika kita sudah menyebutkan masing-masing nama dari kita, misalkan nama saya Nikolas, nama teman-teman semua misalkan Andi. Nah, ketika saya dan Andi berkenalan, menyebutkan nama, kita sudah saling mengenal satu sama lain. Dari situ kita sudah berteman. Lalu anak-anak, ada seorang santo yang dulunya tidak mengenal Allah, tetapi sekarang ia bertobat dan menjadi santo yang luar biasa. Siapa dia? Marilah kita lihat videonya. Jadi, siapakah Santo Agustinus? Santo Agustinus hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula.
Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepenuhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan sampai sekarang. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikean, yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal, "Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu." Setelah lebih dari 10 tahun terobang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikean yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan. Pengakuan-pengakuannya menyatakan kelemahannya. Surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus. Dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Nah, anak-anak, video tadi bercerita mengenai Santo Agustinus. Pada awalnya, Santo Agustinus itu menolak mengimani Yesus. Ia memilih keyakinan ayahnya yang seorang tidak mengimani Yesus. Ayahnya ini awalnya tidak mengimani Yesus. Tapi pada akhir hidupnya ia minta dibaptis kalau saya tidak salah baca ya. Lalu Santo Agustinus memiliki kepintaran yang luar biasa. Maka ia disekolahkan bahasa Latin dan berbagai tulisan-tulisan Latin. Santo Agustinus akhirnya disadarkan oleh Allah pada usia 31 tahun. Ia disadarkan oleh seorang anak kecil yang memberikan Alkitab kepadanya. Ayat Alkitab yang dibaca oleh Santo Agustinus adalah, "Marilah hidup dengan sopan seperti siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Santo Agustinus akhirnya disadarkan oleh Allah di usia 31 tahun. Ia disadarkan oleh seorang anak kecil yang memberikan Alkitab kepadanya. Ayat Alkitab yang dibaca oleh Santo Agustinus adalah, "Marilah hidup dengan sopan seperti siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang, dan janganlah kamu merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Roma 13 ayat 13 sampai dengan 14. Santo Agustinus mendirikan biara di rumahnya.
lalu menjadi imam dan diangkat menjadi uskup. Santo Agustinus menjadi uskup yang luar biasa. Ia banyak menulis buku-buku dan surat. Santo Agustinus wafat pada tahun 430 Masehi. Nah, ini ada beberapa hal penting, sekitar 3-4 hal penting dari pelajaran hari ini. Disimak baik-baik ya. Iman adalah anugerah dari Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya dahulu kepada kita. Barulah kita dapat mengenal Allah. Maka kita harus bersyukur karena anugerah itu. Jadi Allah dahulu yang memperkenalkan dirinya kepada kita, lalu baru kita bisa mengenal Allah. Maksudnya gimana tuh Pak? Ini yang kedua. Allah yang pertama kali memanggil kita untuk percaya kepadanya, seperti Ia memanggil Abraham, Bunda Maria, dan Santo Agustinus, dan lain-lainnya. Jadi Allah yang memanggil kita pertama kali untuk beriman kepadanya, tetapi bergantung pada jawaban kita. Kita mau beriman kepada Allah apa enggak? Nah, ini dia. Kita dapat mengenal Allah melalui sesama kita, lewat perbuatan-perbuatan baik mereka. Kita dapat mengenal Allah. Contohnya saja, ketika kita sedang terjatuh, lalu ada orang yang membantu kita untuk berdiri. Itu merupakan satu kebaikan. Dari kebaikan itu kita dapat melihat Allah. Kita juga dapat mengenal Allah lewat kitab suci dan rajin berdoa. Nah, anak-anak, Bapak sudah memiliki penugasan. Kalian bisa lihat di Edmodo. Penugasan itu ada di Google Form. Jangan lupa kalian kerjakan ya di Google Form. Kumpul paling lambat itu 1 minggu dari hari ini, dari hari pembelajaran. Oke anak-anak, semangat! Nah anak-anak, sebelum kita menutup hari ini, marilah kita berdoa penutup. Semuanya mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami sampai hari ini. Terima kasih pula karena Engkau telah memberikan iman kepada kami. Bantulah kami lebih mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.